Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 14 tentang akuntansi manajemen Islam. Perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip Islam dalam bermuamalah saat ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan bank dan non-bank syariah. Kemudian berkembang pula produk-produk halal. Hal ini membutuhkan praktek akuntansi Islam yang tepat, sehingga membutuhkan pula prinsip akuntansi manajemen Islam yang sesuai. Secara otomatis mulai dari perencanaan sampai tahap pengambilan keputusan tentunya menerapkan praktek akuntansi manajemen syariah. Dasar penerapan akuntansi manajemen Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengolah bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Perbedaannya, akuntansi manajemen tidak terikat pada aturan pihak eksternal atau aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam pembuatan pelaporan keuangan, dan yang terbuatnya akuntansi manajemen dapat memberikan manfaat seperti optimalisasi sumber daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan. Lulus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial. Karena segala tindakan kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia melainkan kelak di akhirat. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu ada pencatatan atau pembukuan. Atas dasar hal ini tersebut, maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan atau pembukuan seperti yang saat ini dilakukan bagian keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan perusahaan, maka semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan surat Asy-Syu'ara ayat 182 sampai 183 yang menyatakan penggunaan pencatatan atau pembukuan berdasarkan ayat tersebut merupakan bentuk pelaksanaan syariah Islam sekaligus merupakan kegiatan timbangan atau pengukuran pertanggungjawaban dalam rangka menjaga sumber daya perusahaan dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan termasuk para stakeholdernya baik konsumen, masyarakat, supplier, karyawan, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah dari akuntansi manajemen lingkungan untuk memperhatikan lingkungannya. Konsep biaya dalam Islam, salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah merupakan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang sumber pembiayaan khususnya dalam produksi barang dan jasa. Dalam Islam harus code atau jelas, dalam artinya harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Modal menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam berhubung biaya modal yang digunakan dalam proses produksi harus jelas dari mana asalnya, itu bisa berasal dari pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Menurut ajaran Islam, segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur maghrib, yaitu masyir, gharar, dan riba. Semua bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim harus menghindari aktivitas yang mengandung ketidakjelasan atau gharar, penipuan atau masyir, dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam. Sesuai biaya yang tidak sesuai syarat Islam tidak dapat dilakukan seperti pembelian barang haram, biaya suap, infak, sedekah, dan wakaf, pembayaran bunga bank, pengeluaran zakat. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.